Di masa pandemi ini seharusnya bisa menjadi waktu untuk meningkatkan hubungan antara orang tua dan anak. Namun faktanya hal ini tidak seperti yang kita perkirakan. Seperti yang dipublikasikan oleh KPAI berikut ini, kita lihat artikel yang ada di layar bahwa angka kekerasan anak meningkat di Sumatera Barat dan Dinas PPA Sumatera Barat audiensi dengan KPAI. Sebenarnya mungkin kekerasan anak, concernnya adalah kekerasan anak meningkat atau mungkin juga masih tinggi di Sumatera Barat gitu Pak. Ditemukan kasus-kasus yang ada di beberapa daerah di Sumatera Barat. Hal ini pun disebabkan karena indikasi penanganan di kejaksaan yang masih minim dalam perspektif perlindungan anak. Nah mungkin dengan ada artikel ini Pak, mungkin kita fokusnya adalah angka kekerasan anak meningkat di Sumatera Barat. Mungkin secara umum tanggapan Bapak seperti apa gitu Pak? Eh, Kami mungkin bukan menanggapi yang sumber ya kali Oke, ya, tetapi mungkin lebih ke Sawaluntonya ya, sesuai daerah dan kewenangan. Gitu. Betul. Siap. Kalau untuk Sawalunto, data 2020, data kekerasan terhadap anak itu angkanya 50. 50. Untuk tahun 2021 sampai bulan Juli itu sampai hari ini masih sekitar 14. Oke. Berarti kalau kita sinkronkan sampai akhir tahun berkemungkinan angkanya sekitar 30. Ini kalau data normal. Gitu ya, Pak ya? Berarti terjadi penurunan sih. Kalau di Sawalunto terjadi penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke. Nah, tetapi ini kalau bicara angka tersebut tentu harus ada langkah-langkah ya. Betul. Langkah preventif yang melakukan edukasi terhadap masyarakat, terhadap para orang tua, karena memang banyak dilakukan oleh para orang tua dan anak. Itu dia. Nah, kita di Sawalunto punya program inovasi, yaitu membuat program salon pengantin dan silo. Salon pengantin dan silo. Sekolah calon pengantin dan sekolah istri teladan Sawalunto. Oke. Nah, jadi artinya kita harus mengedukasi orang tua, karena orang tua ini kan tidak punya ilmu. Ya. Seperti kita anak-anak para remaja yang pada usianya harus berkeluarga, harus menikah, dia tidak punya dasar Belum siap ilmu. gitu ya, Pak? Bukan belum siap, mungkin sangat siap. Oke. Tapi secara keilmuan dia tidak punya referensi yang lengkap. Oke. Nah, dan itu di daerah tentu dibutuhkan juga hal demikian. Maka kita buat program ini di pemerintah Kota Sawalunto dan sekarang sudah berjalan sampai ke 8 desa yang ada di Kota Sawalunto, mengedukasi para orang tua, mengedukasi para calon istri, calon pengantin, calon suami istri, sehingga nanti akan tercipta keluarga itu yang harmonis. Ya. Keluarga yang harmonis tentu akan menciptakan anak-anak yang tumbuh berkembang dengan baik. Nah, itulah program kita. Dan itu sudah dijalankan gitu. Sudah Pak? dijalankan. Mungkin ini adalah salah satu efeknya sehingga angka kekerasan perempuan dan anak menurun di Sawalunto. Tapi bukan berarti data angka kekerasan tersebut sinkron dengan program dengan Kota Layak Anak, tidak. Nah, tetapi sebenarnya bagaimana kita pemerintah itu melakukan pendampingan terhadap kasus yang ada. Jadi bukan jumlah kasus yang menjadi pedoman. Kalau jumlah kasus kan fluktuatif itu, turun naik. Nah, tapi apakah dengan naiknya kasus kita tidak menjadi Kota Layak Anak? Tidak. Tetapi sejauh mana peran pemerintah melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus yang ada. Dan kita di Sawalunto punya punya organisasi P2TP2A, yaitu perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan kita lakukan pendampingan kalau ada terjadi kasus-kasus sehingga anak-anak itu tidak merasa sendiri dan didampingi. Artinya anak pun dengan suasana di rumah aja juga nyaman di rumah gitu ya Pak ya? Betul, dan kalau sudah berefek kepada hukum, P2TP2A akan mendampingi secara penuh nanti ya. Dan sebenarnya juga suatu prestasi sih Pak, kalau misalnya mungkin kalau kita rata-ratakan sampai akhir tahun kan angkanya pasti bakal menurun dari 50, mungkin katakanlah sampai bulan 8 ini masih 14 kata Pak ya. Dan mungkin berarti efektif ya Pak ya, mungkin bisa dikatakan dengan 2 program yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Sawalunto tadi juga berefek kepada si calon pengantin dan mungkin silo dan salon pengantin tadi. Salon pengantin. Sekolah calon pengantin dan sekolah istri teladan Sawalunto. Kalau untuk program itu berarti cuma katakanlah sekali saja Pak, atau mungkin berkelanjutan untuk orang yang sama atau gimana Pak? Itu berjalan terus. Sekarang dulu kan tingkat kota. Jadi kita melakukan pelatihan-pelatihan terhadap istri-istri dan calon-calon pengantin. Sekarang sudah masuk ke tingkat desa dan kelurahan. Nah, jadi sudah lebih banyak dan sudah lebih fokus. Dan tentu
yang dibina itu bukan itu saja, karena yang sudah dibina sudah berarti kan kita anggap sudah bisa dan mampu. Ya, karena ibaratnya lanjut mungkin next ke yang lainnya gitu. pendidikan pertama yang diterima oleh anak pasti dari orang tuanya dong, gitu ya Pak ya. Betul, betul. Artinya orang tua juga perlu diedukasi dan semoga hal-hal ini, program-program yang luar biasa ini juga bisa dilakukan atau dicontoh oleh daerah atau kota lain gitu. Nah kita mungkin ke Mas Aziz dulu istilahnya dengan adanya angka kekerasan tadi, tapi jadi juga disinggung juga bersama Pak Wali gitu ya. Kalau misalnya dirata-ratakan dari 50 kasus di tahun lalu dan sekarang kalau bisa kita tarik sampai akhir tahun rata mungkin 30-an gitu ya. Artinya kan ada penurunan gitu ya. Dan dengan artikel tadi itu bagaimana tanggapan dari Forum Anak dan diwakili Mas Aziz gitu? Baik Bang. Jadi pertama saya melihat artikel angka kekerasan terhadap anak bertambah. Pertama ya saya merasa kecewa. Betul. Tapi kita melihat di belakangnya kembali, kenapa kekerasan terhadap anak ini bertambah? Karena hukum terhadap si pelaku itu lemah dari pemerintah. Contohnya seperti ada contoh kekerasan orang tua kepada anaknya, menganiaya anaknya. Dari lingkungan masyarakat, mereka nggak ada yang mau mengadukan kepada dinas terkait. Karena apa? Alasannya kan anak-anak dia, bukan anak kita. Dia orang tuanya kan berhak. Betul. Nah, jadi salah satu faktor yang membuat kekerasan terhadap anak itu menjadi meningkat itu sih. Dan untung di Forum Anak ini kami akan mempunyai dua tugas, pelapor dan pelapor. Di sini pelapor ini kami melaporkan seluruh tindak kekerasan atau kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban kepada dinas-dinas terkait. Nah, terkait Kota Solunto, kekerasan terhadap anaknya semakin menurun. Ya, harapan kami itu dengan adanya silo tadi, sekolah Istri Teladan Solunto dan calon pengantin, sekolah calon pengantin, dapat untuk tahun-tahun selanjutnya kekerasan terhadap anak di Kota Solunto ini tidak ada. Menurun lagi. Bukan menurun tapi nol gitu ya. Tidak ada, nol kasus. Siap. Begitu Bang. Artinya mungkin juga sinkron juga dengan sosialisasi yang bakalan dilakukan ke kelurahan-kelurahan atau desa tadi gitu ya Pak? Ya. Oke. Nah pastinya kalau misalnya kita bicara anak, kan ibaratnya edukasi pun juga bukan ke anak tapi juga ke orang tuanya juga gitu ya. Tapi kalau misalnya di Sawalunto gitu Pak, sejauh ini mungkin sepengetahuan Bapak istilah gitu ya. Apakah orang-orang yang calon pengantin tadi lah katakan gitu ya, apakah mereka bisa tanda kutip menikah di umur yang layak atau seperti apa sih Pak angkanya gitu, atau rata-ratanya berapa si calon pengantin baru di? Ya, yang pasti yang kita edukasi itu yang sesuai dengan regulasi ya. Berarti kalau nikah di bawah umur ini tidak kita edukasi, karena itu kan bertentangan dengan regulasi. Kita sesuai dengan regulasi, artinya kita lakukan pembinaan itu terhadap calon-calon pengantin yang sesuai dengan regulasi itu ya. Ya betul. Betul. Tapi berarti emang ada nikah di bawah umur masih ada gitu Pak? Saya belum punya datanya. Siap. Punya data itu. Nah kalau misalnya sama Mas Agzi, solusi untuk yang tadi gimana Mas? Solusi untuk tingkat kekerasan tadi? Mungkin solusi terhadap tingkat kekerasan, dan mungkin solusi katakanlah ya, mungkin ada anak yang nikah di bawah umur gitu loh. Mungkin ada gambarannya nggak? Yang pertama solusinya itu kami dari Forum Anak mungkin akan mengadakan sebuah kegiatan yaitu sosialisasi pentingnya berpendidikan. Lalu pentingnya untuk tidak menikah di bawah umur, usia dini. Karena apa? Karena menikah di usia dini atau di bawah umur itu kan maksudnya pikiran mereka itu belum dewasa, belum cukup untuk ya ketika ada masalah besar datang, nah mereka langsung frustasi atau stres. Itu kan pentingnya menikah pada umur yang tepat. Nah oleh karena itu kami akan berencana melakukan sosialisasi terhadap hal itu. Kapan? Untuk jika masa pandemi ini tetap akan berlanjut, kami akan melakukan secara daring. Tetapi ketika tidak ada lagi, setelah selesai masa pandemi, kami akan melakukannya turun-turun ke lapangan. Oke, luar biasa. Pastinya memang hal-hal yang sudah disusun, yang sudah diplanningkan, semoga bisa berjalan dengan lancar pastinya gitu ya. Nah kalau misalnya kita baik lagi ke rumah tangga tadi gitu ya, karena yang namanya COVID, banyak anak sekolah di rumah gitu ya. Dan mungkin mereka banyak menghabiskan waktu dengan keluarga atau dengan orang tua mereka gitu. Kalau di Kota Solunto sendiri gimana Pak? Masih sekolah daring gitu ya Pak? Saat ini kita di PPKM level 3 ya. Level 3 itu memang secara regulasi kita harus non tatap muka. Non tatap muka atau daring atau luring ya. Non tatap muka. Dan
Sebenarnya kalau bicara pendidikan, kita Saulunto baru berapa waktu ini, baru 2 minggu ini kita non tatap muka. Sebelumnya kita tatap muka. Tatap muka ya Pak ya? Tatap muka, tetapi dengan protokol kesehatan yang kita atur secara rinci dan cermat. Di kelas pun cuma setengah. Mulai dari pemberangkatan kita Oke. atur. Jadi pemberangkatan anak sekolah itu diantar harus oleh orang tua atau keluarga. Dan kalau harus naik transportasi umum, wajib memakai helm sendiri, tidak pakai helm kayak ojek. Oke. Nah, tidak helm yang berganti-ganti. Kemudian di sekolah tersebut kita siapkan, kita sudah semprot desinfektan, gurunya kita lakukan swab, kemudian kita siapkan tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer dan lain-lain, pengukur suhu. Dan di ruangan sekolah itu, kalau jumlah murid itu di atas 30, itu kita bagi 2. Oke. Kita bagi 2, Senin 15, Selasa 15 lagi. Dan itu berarti sekolahnya 3 hari dalam seminggu, bergantian. Nah, dari satu meja yang biasanya 2 kursi, sekarang 1 kursi lagi tempat letak helmnya itu. Oh, iya. Sampai kita mengaturnya serinci itu. Kemudian jam pelajaran. Jam pelajaran itu dari 45 menit per jam. Sekarang kita turunkan menjadi 35 menit. Jadi efektifnya jam 8 itu sampai jam 11 sudah pulang tanpa jam istirahat. Oke. Nah, jadi jam istirahat ini termasuk beresiko. Betul. Beresiko terhadap penyebaran COVID karena anak-anak akan bermain, Berkumpul juga berkumpul, dan kita kantin juga tidak dibuka, sehingga anak-anak memang kita sarankan membawa bekal dari rumah seperti air dengan tumbler, kemudian dengan sedikit snack dalam tasnya. Nah, kemudian setelah pulang, petugas kita dari Pol PP dan Perhubungan mengawasi anak-anak tersebut supaya tidak mampir kemana-mana. Langsung pulang gitu. Langsung pulang. Kalau mampir nanti jadi risiko penyebaran Iya, COVID. iya, betul. Jadi kita mengaturnya sampai sedemikian rupa. Karena bagaimanapun kita ingin proses belajar non tatap muka dengan tatap muka ini memang ada sedikit perbedaan mutu dan kualitas ya. Betul. Karena bagaimanapun dengan teknologi yang kita punyai, tatap muka itu masih lebih efektif. Oke. Nah, jadi oleh sebab itu memang kita membuat skema seperti itu. Tetapi dalam keadaan level 3 ini kita memang non tatap muka sekarang. Pastinya ada target dong Pak supaya bisa anak-anak ini bisa sesegera mungkin untuk tatap muka gitu. Yaitu target bagaimana kita turun dari level 3 ini ke level 2. Oke. Nah, itu targetnya di Kota Saulunto sehingga kita bisa sekolah kembali, dan kita juga menyampaikan ini kepada masyarakat. Kalau ingin anak sekolah ini tergantung daripada kita. Oke. Sejauh mana ketaatan dan kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan sehingga penyebaran COVID bisa kita minimalkan dan anak-anak bisa sekolah lagi. Oke, karena memang ya seperti Bapak tadi saya setuju juga sih kalau misalnya sekolah tatap muka sebenarnya lebih efektif daripada non tatap muka gitu. Ya. Nah, kalau bisa Mas Agzi gimana? Masih sekolah atau kuliah? Masih sekolah? Sekolah, kalau non tatap muka nggak tidur kan? Enggak. Oke. Nah, gimana pendapat atau tanggapannya terhadap anak-anak sekarang yang sekolah lewat daring atau non tatap muka itu? Ya, tanggapan saya itu kan setiap peraturan itu kan pasti ada dampak negatif, pasti ada dampak positifnya. Bagi kami dampak negatifnya itu dengan adanya sekolah daring. Kami yang pertama kami tidak dapat bertemu teman. Betul. Ya, silaturahmi kami terganggu. Yang kedua, kami bertanya langsung kepada guru itu, tatap muka langsung kepada guru itu kami tidak ada. Sehingga pendidikan karakter dari guru ke anak itu kan penting. Kalau sekedar ilmu, banyak media yang dapat mengajarkan kami, contohnya Google. Google kan lebih pintar. Yes, semuanya ada ya. Tetapi pentingnya tatap muka itu karena murid itu agar bertemu dengan guru berpengaruh terhadap karakter seorang anak itu. Jadi kalau hanya daring memberikan tugas langsung kami yang menjawab, ya kayak gitu kan sama kayak disuruh buat tugas, jawab lagi tanpa ada keterangan dari guru. Tapi ada pula sekolah yang memberikan pertemuan secara virtual, yaitu lewat Zoom dan meeting. Itu juga sangat bagus. Dan ada juga sekolah yang tidak memberikan itu. Nah, oleh karena itu pemerintah kan dapat meninjau kembali ke sekolah-sekolah apakah dilakukannya pertemuan virtual secara Zoom atau secara Meet. Nah, lalu dampak positifnya itu ya meminimalisir Nah, ya meminimalisir penyebaran virus corona. Oke, luar biasa. Lalu yang kedua itu mengapa daring itu ada berdampak positifnya? Karena kan guru memberikan materi tanpa ada diterangkan.
itu dapat menambah secara tidak langsung pemerintah menyuruh kepada anak untuk memperbanyak literasi mandiri di rumah. Ya. Kan pada zaman sekarang anak-anak lebih suka main game daripada membaca buku. Itu tadi ya. Ya, itu secara tidak langsung menyuruh literasi mandiri. Oke. Nah, namun dampak negatifnya yaitu susahnya berkomunikasi dengan guru. Kayak bertanya, ini saya tidak paham, Bu, bagaimana ini? Kadang terkendala oleh internet kah atau yang lain kah? Betul. Nah, Artinya begitu sih. memang ya berarti penjelasan masih kurang efektif gitu ya kalau Iya. misalnya. Berarti kalau ditanya efektif tatap muka atau non tatap muka? Efektif tatap muka. Tatap muka gitu ya. Karena di situ bukan hanya ilmu, tetapi karakter yang didapat. Karakter gitu ya. Oke, pendidikan karakter kalau bisa bertemu dengan teman, bersosialisasi gitu ya mungkin ya. Oke, luar biasa. Nah, mungkin harapan dari seorang anak sekolah di Kota Sawalunto nih, Pak. Ya. Kalau mereka lebih suka tatap muka gitu ya. Berarti upaya yang atau mungkin apa program yang akan dilakukan untuk menekan ini supaya katakanlah levelnya bisa turun gitu ya. Ya. Yang pertama kita belajar dari pandemi ini ya. Pandemi ini kan merupakan ujian bagi kita. Tapi ujian ini tentu harus bisa kita lewati dengan ikhtiar, usaha, dan doa. Ikhtiar yang kita lakukan yaitu protokol kesehatan. Ya. Ini mengurangi resiko penyebaran COVID. Betul. Yang kedua, ikhtiar kita yang kedua adalah vaksin. Vaksin itu tidak mengurangi resiko penyebaran COVID, tetapi bagaimana membentuk kekebalan kelompok, kekebalan tubuh. Sehingga kalaupun kita terkena COVID, efeknya tidak terlalu berat. Oke. Nah, itu ikhtiar yang kita lakukan. Dan kalau bicara data, Sawalunto termasuk yang punya potensi menjadi kota yang herd immunity. Ya. Yang memperoleh kekebalan kelompok. Karena memang jumlah penduduknya tidak terlalu tinggi. Nah, sekarang kita memang mengedukasi masyarakat bagaimana tingkat vaksin di Sawalunto ini tinggi. Data kita terakhir minggu ini sudah 22% masyarakat Sawalunto yang Sudah vaksin. vaksin. Oke. Nah, tetapi walaupun kita sudah vaksin, jangan lupa protokol kesehatan. Karena vaksin tidak menghambat risiko penyebaran COVID. Betul. Tapi hanya membentuk kekebalan tubuh. Yang mengurangi risiko penyebaran COVID adalah protokol kesehatan. Seperti memakai masker. Betul. Dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Karena kita yang akan menjaga diri kita sendiri. Udah, pemerintah itu tidak bisa, dia hanya bisa menganjurkan. Nah, kemudian termasuk juga masalah anak. Oke. Ini tugas kita bersama, bukan tugas hanya pemerintah. Tidak bisa pemerintah itu bekerja sendiri tanpa dukungan semua pihak. Begitu, Mas Am. Luar biasa, artinya memang salah satu concernnya juga masyarakat harus juga mentamaikan dirinya gitu ya Pak, harus Ya. bisa menjaga diri masing-masing gitu. Betul. Artinya untuk bisa kehidupan kita bisa lebih layak seperti normal kembali lah seperti itu. Ya. Oke, kalau misalnya fokus dengan tema kita hari ini gitu Pak, Sawalunto akan menjadi kota layak anak. Apa harapan Bapak untuk anak-anak atau keluarga di Sumatera Barat gitu untuk kemajuan mereka masing-masing, Ya. khususnya di kota Sawalunto ya gitu. Ya, tujuan kita dinilai itu secara nasional itu melihat sejauh mana langkah kita dalam rangka melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan dan hak anak itu sendiri. Penilaian itu sebenarnya kan side effect ya, efek samping. Yang tugas kita sebenarnya adalah bagaimana pemenuhan terhadap kebutuhan dan hak anak itu bisa kita laksanakan. Oke. Kalau ini bisa terjadi, otomatis dalam jangka penilaian kita akan mendapat kriteria yang lebih baik. Dan target kita ke depan memang kalau bisa kita naik dari tingkat India ke tingkat utama. Oke. Cuma ini tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Harus seluruh stakeholder, tokoh masyarakat, forum anak, nini mama, alim ulama, kemudian seluruh stakeholder yang ada di Kota Sawalunto harus bersama-sama. Dan juga ini tidak bisa dari pemerintah kota ke daerah, harus mulai juga dari bawah. Oke. Betul. Harus mulai dari bawah. Jadi memang kebersamaan ini yang bisa menjadikan kita naik grade lagi, naik peringkat lagi. Oke, semoga apa yang sudah disusun dan pengen dicapai itu bisa tercapai pastinya gitu ya Pak. Betul. Kalau misalnya dari Forum Anak sendiri gimana Pak? Apa harapan kedepannya untuk anak-anak yang ada di Kota Sawalunto? Ya, berdasarkan dari Forum Anak, harapan yang diharapkan terhadap Kota Sawalunto itu berdasarkan kata Pak Wali tadi, adanya perlu kerjasama antara pemerintah, Forum Anak, nenek mama, masyarakat dan lain-lainnya untuk mewujudkan Kota Sawalunto sebagai kota layak anak. Oke. Jadi dengan adanya kerjasama, maka terciptalah yaitu hak partisipasi anak terpenuhi, permasalahan anak tidak ada lagi. Ya. Sawalunto kota layak anak pun terjadi. Ya. Begitu Bang. Semoga
mungkin intinya juga kota Sawalunto menjadi kota layak anak level utama gitu ya Pak ya. Iya. Dengan cara yang sudah kita bahas selama 1 jam ini gitu. Iya. Oke, luar biasa sekali dan terima kasih buat Pak Wali Kota Sawalunto sudah datang bersama kita dan juga Mas Adi selaku perwakilan dari Forum Anak Kota Arang gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Dan tentunya kita berharap semoga anak-anak di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, bisa menjadi dan memenuhi hak-hak yang harus mereka dapatkan nantinya gitu loh. Semoga di bonus demografi beberapa tahun lagi, anak-anak sekarang bisa lebih aktif dan lebih produktif, karena 10 tahun lagi mereka bukan anak-anak lagi, tapi mungkin mereka bisa tumbuh menjadi remaja atau dewasa. Dan inilah Rara Talk edisi kali ini. Saya Am Khalid pamit, serta tim dan kru yang bertugas juga pamit. Jangan lupa follow dan ikuti sosial media kita yang ada di bawah ini. Oke, Rara Talk sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.